Di episode kali ini saya akan bahas tentang the original smart money concept. Nontonnya jangan di skip biar nggak gagal paham. Link pendaftaran ada di kolom deskripsi. Silahkan mendaftar sekarang juga. Sebelum kita belajar bersama, bisa tolong klik tombol like dulu dan jangan lupa share video ini ke teman-teman dan ke grup-grup trading Anda. Bagi yang belum subscribe, bisa subscribe dulu agar tidak ketinggalan update-update materi trading gratis di channel YouTube ini. Anda juga saya undang untuk join di live trading signal saya di channel YouTube ini yang saya adakan setiap hari jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Jika ada pertanyaan, saran maupun kritik, silakan tulis saja di kolom komentar. Yang saya maksudkan sebagai the original smart money concept ini adalah sebuah konsep atau model trading yang dikembangkan oleh Richard Wyckoff, seorang pionir dan raksasa analisa teknikal dan juga trader saham yang legendaris. Bisa dikatakan Richard Wyckoff ini hidupnya sejaman dengan para raksasa finansial lainnya seperti Charles Dow dan JP Morgan yang hidup antara akhir abad ke-19 hingga awal abad ke-20. Jadi ini bukanlah konsep ICT-nya si Michael Huddleston, tapi ini adalah nenek moyangnya ICT. Bahkan menurut saya, posisi Richard Wyckoff ini bisa disejajarkan dengan Charles Dow yang dianggap sebagai bapak daripada analisa teknikal modern, yang meletakkan dasar-dasar atau prinsip analisa teknikal modern yang kita kenal selama ini. Dengan kata lain, Richard Wyckoff dan Charles Dow adalah nenek moyang dari seluruh metode technical analysis yang ada di zaman modern ini. Wyckoff percaya bahwa market itu dikendalikan oleh seorang sutradara yang bergerak di balik layar, yaitu si smart money ini yang oleh Wyckoff disebut sebagai the composite man. Bagan yang sedang Anda lihat ini adalah skematik akumulasi dari model Wyckoff. Tidak perlu gugup dulu, tidak perlu panik dan tegang dulu. Bagan ini kelihatannya saja rumit dan intimidating ya. Akan tetapi nanti setelah saya menjelaskan, asal penjelasannya itu, pendekatannya itu dilakukan dengan tepat, maka sebenarnya ini adalah sebuah model yang sangat gampang sekali, sangat sederhana sekali. Untuk melemaskan otot-otot syaraf Anda yang mungkin sudah tegang duluan karena melihat bagan yang kelihatannya sangat rumit tadi itu, ya teman-teman, maka bagan yang Anda lihat di sini adalah Wyckoff Price Cycle. Ya, kalau Anda melihat ini, maka Anda mungkin akan lebih rileks ya, teman-teman ya. Jadi ini adalah Wyckoff Price Cycle yang menggambarkan secara sangat sederhana seperti apa model trading dari Wyckoff itu ya, atau konsep dari Wyckoff ini ya, teman-teman. Jadi model Wyckoff itu dia terdiri dari 4 fase ya teman-teman. Fase pertama adalah fase akumulasi ini yang di bawah ini ya teman-teman, yang tadi barusan kita lihat bagan detailnya yang rumit itu ya. Jadi ini adalah area akumulasi, ini adalah area oversold. Kemudian fase yang kedua adalah fase markup ya. Di sini demand greater than supply ya. Demand itu lebih gede atau lebih besar daripada supply. Kemudian ini ada fase yang ketiga yaitu fase distribusi ya teman-teman. Di sini market mengalami overbought, dan kemudian fase yang keempat atau fase yang terakhir itu adalah fase markdown ya. Jadi ini adalah akumulasi, kemudian ini trend bullish, kemudian distribusi, kemudian markdown ini adalah trend bearishnya. Gampang kan? Gampang sekali. Kita balik ke bagan yang rumit ini ya teman-teman, yang rumit tapi sebenarnya nggak rumit ini ya. Jadi ini ditulis ya, accumulation schematic 1 Wyckoff events and phases ya. Jadi ini adalah unsur-unsur yang ada di dalam skema akumulasi Wyckoff ya teman-teman. Jadi ini ada kejadian-kejadian atau events dan juga ada fase-fase ya.
Jadi model Wyckoff ini akumulasinya itu dibagi menjadi 5 fase yang kita bisa lihat ini ya teman-teman, fase A sampai dengan fase E. Ya, ini adalah kelima fase yang nanti kita akan bahas secara detail. Kemudian eventsnya atau kejadian-kejadiannya itu dalam singkatan-singkatan ini ya teman-teman. Ada PS, ada AR, ada SC, ada ST yang nanti kita akan bahas secara detail. Agar melemaskan otot-otot Anda yang tegang ya teman-teman, di awal saya akan memberikan tips dulu ya agar Anda nggak terlalu tegang ya teman-teman. Ini apaan sih ini? Jadi begini, agar supaya Anda itu otaknya plong ya teman-teman, lihatlah bagan ini itu tidak lain tidak bukan sebagai range ya, sebagai trading range yang di dalam kalau kita baca tentang model Wyckoff ini ya teman-teman, dia itu seringkali disingkat sebagai TR atau TR begitu ya, yang artinya trading range. Jadi kita itu sebenarnya hanya menganalisa sebuah range. Mengapa menganalisa range ini menjadi sangat penting? Karena range yang ada di bagian atau di fase akumulasi ini adalah tempat kita untuk melakukan open posisi buy. Di mana si composite man itu tadi ya teman-teman, kita tahu di sini adalah fase apa nih? Fase markdown ya. Di sini adalah trend bearish-nya. Nah, ketika trend bearish ini sudah mulai berakhir ya teman-teman semua, maka yang dilakukan oleh si composite man ini, yang dilakukan oleh si smart money ini, yang dilakukan oleh si sutradara ini ya, dia sudah mulai pelan-pelan melakukan akumulasi. Dia sudah mulai melakukan aksi buy ya teman-teman. Oleh karena itu, area akumulasi atau range akumulasi ini sekali lagi adalah tempat di mana si composite man atau si smart money tadi itu, di sini orang jualan ya teman-teman, orang pada jualan, rame-rame jualan secara emosi, mereka panik begitu ya, panik selling ya teman-teman. Mereka di sini sell, ini crowd ya teman-teman, orang banyak begitu ya. Mereka di sini sell, akan tetapi di sini ternyata si sutradaranya itu sudah mulai buy ya. Dan si sutradaranya ini dia buy di sepanjang range ini ya teman-teman. Dia mengkoleksi sedikit demi sedikit dan kemudian sampai di sini ya teman-teman, ini adalah bottom daripada bearish trendnya ini. Kemudian yang sell di sini ketipu ya, yang sell di sini, apalagi yang sell di sini ketipu ya teman-teman. Kenapa? Karena ketika mereka sell banyak di sini, si composite man-nya itu diam-diam dia sudah beli ya. Dia sudah beli sampai akhirnya ketika di sini ya teman-teman, di SOS-nya ini, di fase E ini, trennya berubah menjadi tren bullish ya, dan trader-trader yang mereka itu sell di sini, mereka pada loss semua. Sekarang saya akan bahas events-events dan fase-fase yang ada di fase akumulasi ini ya teman-teman. Ini bagan yang Anda lihat ini adalah bagan yang saya ambil dari stockchart.com. Dan jangan khawatir, nanti saya juga akan tunjukkan seperti apa skematik akumulasi Wyckoff ini di real chart. Kita mulai dengan fase A ya teman-teman. Jadi ada 4 events pada fase A ini, yaitu PS, SC, AR, dan ST. PS ini adalah preliminary support. PS ini dia terjadi ketika market masih ada di dalam fase markdown atau trend bearish ya teman-teman. Akan tetapi PS ini sangat penting. Kenapa? Karena dia menandakan bahwa di sini aktivitas beli atau buying activities itu dia sudah mulai tampak. Setelah PS ini harga bergerak menuju ke SC atau selling climax ini ya teman-teman. Dan di sini biasanya yang terjadi adalah public atau crowd itu dia mengalami panic selling di sini ya. Dan di sini ketika public itu panic selling, di sini si composite man atau para smart money itu dia sudah mulai menyerap jualan-jualan yang dilakukan dari para crowd yang melakukan panic selling ini.
Kemudian dari SC ini harga mantul ke AR ya teman-teman. AR ini adalah automatic rally. Automatic rally ini dia terjadi karena tekanan-tekanan bearish itu dia sudah jauh berkurang karena sudah diserap di SC ini. Kemudian AR ini dia juga membantu kita untuk menetapkan garis atas dari trading range-nya. Kemudian setelah AR, harga itu dia bergerak ke ST ya teman-teman. ST ini adalah secondary test di mana harga itu dia menguji apakah SC ini dia valid atau tidak sebagai bottom ya teman-teman. Dan dalam fase ini ST itu dia bisa terjadi lebih dari satu kali. Kemudian kita ke fase B ya teman-teman. Jadi setelah ST ini harga kemudian dia mantul ke batas atas dari range-nya ya teman-teman. Kadang dia sama dengan AR, tapi kadang dia bisa juga dia lebih tinggi dari AR-nya ini ya teman-teman. Ini adalah sekali lagi fase B. Kemudian harga bergerak turun dan harga kembali mengalami ST ya. Jadi ini ditulis ST in phase B. Jadi ini adalah secondary test pada fase B. ST pada fase B ini dia bisa lebih rendah daripada SC ya teman-teman. Jadi jangan kaget. ST pada fase B ini juga merupakan bagian bawah dari range-nya ya teman-teman. Jadi setelah dari ST ini harga kemudian mantul ke batas atas dari range-nya ini dan kemudian mantul lagi ke batas bawah daripada range-nya ini, which is kali ini membawa kita ke phase C. Pada phase C atau fase C ini ya teman-teman, muncul sebuah kejadian yang sangat menarik. Di sini disebutkan sebagai spring. Spring ini adalah sebuah kejadian yang sangat penting ya teman-teman. Dimana ketika spring itu harga itu dia sempat break di bawah low daripada trading range-nya. Apa yang terjadi pada spring ini adalah para crowd, ya publik, ya para retail trader atau para dump money, mereka memakan umpan di sini ya. Jadi mereka ketipu di sini ya teman-teman. Mereka dirayu dalam tanda kutip dengan spring ini atau which is yang kita kenal sebagai false breakout. Dan ketika para dump money itu mereka rame-rame berjualan barang di sini ya karena mereka pikir harga sudah break di bawah range-nya dan harga akan melanjutkan pergerakan bearish-nya ya teman-teman. Si composite man ini dia justru beli barang lebih banyak di sini ya teman-teman. Jadi ini sangat menarik sekali. Kemudian setelah si composite man ini puas memakan barang-barang jualan dari para dump money itu ya teman-teman, koleksi barangnya sudah semakin banyak ya, semakin gemuk ya, akhirnya harga bergerak ke atas ya teman-teman. Harga close kembali masuk ke dalam trading range-nya ini. Setelah itu kemudian harga biasanya dia retest lagi ke bagian bawah dari trading range-nya ini ya teman-teman. Kemudian mantul ke atas dan kemudian membawa kita ke fase D ini. Pada fase D ini ya teman-teman, kita melihat di sini terjadi swing high dan kemudian harga mantul ke LPS ini. LPS itu adalah last point of support, di mana biasanya di sini terjadi take profit yang kecil-kecilan ya teman-teman, dan kemudian LPS ini dia membentuk support. Setelah dari LPS yang pertama ini ya teman-teman, harga kemudian rally kencang ke SOS ini. SOS adalah sign of strength ya teman-teman, di mana ini adalah kejadian harga sudah breakout di atas trading range-nya. Kemudian dari SOS harga kembali mantul ke LPS yang kedua ini ya teman-teman, atau BU. BU ini singkatan dari backup ya teman-teman. Dan kemudian setelah harga mantul dari LPS yang kedua ini, masuklah kita ke fase E ini. Fase E ini adalah fase yang terakhir ya teman-teman, yang tidak lain tidak bukan adalah fase markup atau trend bullish. Oke, sekarang fase A sampai fase E udah selesai nih, iya kan? Lalu muncul pertanyaan, Pak Setio, buy-nya di mana? Ya teman-teman, menurut saya seperti ini ya teman-teman, kita bisa melakukan open buy itu di dua posisi atau di dua tempat ya.
Posisi pertama untuk melakukan buy adalah setelah harga mengalami spring ini ya teman-teman. Jadi di tesnya ini, di retestnya yang ini, kita bisa sudah mulai ambil posisi buy atau open buy position ya teman-teman. Akan tetapi karena spring di dalam model Wyckoff ini dia sebenarnya tidak wajib ada ya teman-teman. Jadi ada skema ini kan skematik 1 ya teman-teman, ada juga skematik 2 di mana springnya ini nggak ada. Seperti yang tampak di layar ini ya teman-teman, ini adalah accumulation skematik 2 dari Wyckoff ya. Dan di sini kita melihat tidak ada spring. Kemudian lokasi kedua di mana kita bisa melakukan open posisi buy adalah di fase E ini ya teman-teman. Jadi ketika harga itu dia break di atas SOS-nya ini, di sini kita bisa ambil posisi buy. Yang Anda lihat ini adalah akumulasi skematik 1 pada real chart ya teman-teman, pada chart EUR JPY di time frame H1. Pergerakan dimulai dari fase A ya teman-teman, di mana pada fase markdown ini kemudian terjadi PS ya atau preliminary support tadi, menunjukkan ini adalah buying activities ya. Jadi ini menjadi ancaman bagi pergerakan bearishnya, tapi orang belum tahu ya teman-teman, orang belum tahu karena toh ini nanti dia jebol lagi di bawahnya ya teman-teman. Kemudian ini adalah SC-nya, selling climax. Kemudian di sini dari SC ini dia ke AR ya teman-teman, masih ingat bagannya yang tadi, skematiknya yang tadi ya. Kemudian dari AR dia ke secondary test ya kan, kemudian dia ke phase B, ada secondary test lagi ya kan, kemudian dia naik. Nah, di sini fase C ada spring ya teman-teman, ada springnya lagi. Kemudian di tesnya ini kita bisa ambil posisi buy yang pertama ya. Kemudian kita bergerak lagi ke fase D, ini ada LPS, kemudian harga mengalami SOS ini ya, sign of strength, harga break di atas range-nya ini, kemudian sekali lagi harga turun membentuk LPS yang kedua ini atau backup ya teman-teman. Kemudian di fase E ini harga mengalami breakout dan harga mengalami apa yang kita sebut sebagai fase markup atau bullish trend. Kita lanjut ke skema distribusi 1 dari Wyckoff ya teman-teman, which is ini basically sama aja dengan skema akumulasi tapi tinggal dibalik aja ya teman-teman, dan istilah-istilahnya juga berbeda ya, tapi basically ini sama, cuma tinggal dibalik aja antara akumulasi dan distribusi. Saya akan jelaskan singkat aja ya teman-teman. Jadi dia berawal dari PSY ya, PSY ini adalah preliminary supply ya. Kemudian BC ini adalah buying climax, kemudian AR ini sama ya, automatic rally, kemudian di sini ada secondary test, kemudian di sini so itu sign of weakness ya teman-teman, which is dia membantu kita untuk membatasi garis bawah dari range-nya ini ya. Ini sama, ini juga trading range ya teman-teman. Kemudian dia naik ke UT ini uptrust ya, dan dia juga membantu kita untuk memberi batasan batas atas daripada range-nya. Kemudian dia turun lagi, kemudian dia ini adalah UTAT ini ya teman-teman. UTAT ini uptrust after distribution. Ini adalah spring yang kalau kita lihat di akumulasi ini adalah springnya ya teman-teman. Jadi kalau dia terjadi pada fase distribusi itu namanya uptrust after distribution atau disingkat UTAT ini ya. Kalau di akumulasi namanya spring. Kemudian juga ada tesnya, di sini juga ada LPSY-nya. LPSY-nya juga ada 2. LPSY ini last point of supply ya teman-teman. Kemudian setelah 2 LPSY ini kemudian muncul lagi sign of weakness, dan kemudian harga break ke bawah dan kita sampai di fase E ini, which is ini adalah fase trend bearishnya ya. Jadi untuk sell-nya kita juga bisa sama aja ya teman-teman, kita bisa sell di sini di ketika harga, setelah harga mengalami UTAT ini ya teman-teman, sama seperti kita juga bisa buy tadi di akumulasi setelah springnya dan setelah harga masuk kembali ke trading range-nya ya teman-teman. Di sini kita bisa melakukan open posisi sell, dan open posisi sell yang kedua kita bisa lakukan di fase E ini ya. Jadi sama aja, cuman tinggal dibalik saja. Jadi meskipun bagannya itu kelihatannya rumit begini ya teman-teman, waduh kalau mungkin Anda pertama kali lihat, waduh ini khusus untuk expert nih ya kan.
Akan tetapi aslinya sangat mudah sekali ya. Ini hanyalah merupakan trading range, hanya dia mempunyai detail-detail tertentu yang kita perlu belajar. Dan saya yakin kalau Anda rajin belajar, rajin latihan, mata Anda akan dengan sangat mudah sekali untuk mengenali pola ini ketika ada di real chart. Jika Anda mendapati video ini bermanfaat, silakan Anda like videonya dan share ke teman-teman dan ke grup-grup trading Anda. Jika Anda punya pertanyaan, saran, dan kritik, silakan tulis saja di kolom komentar. Sampai berjumpa di video edukasi saya yang selanjutnya dan salam cuan.